준비할 것이고 그럼 뭐 단계별로 지금 잘 준비하고 있다. PSSI dikabarkan telah mengirim surat kepada Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, untuk menggelar pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia versus Thailand. Kabar tersebut pun disambut baik oleh masyarakat Indonesia karena Thailand sendiri secara ranking FIFA memang berada di atas Garuda. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 134 FIFA, sementara Thailand bertengger di posisi 101 dunia. Dengan melawan tim yang rankingnya lebih tinggi, jelas akan menguji kekuatan Garuda sekaligus bisa meraih poin lebih banyak jika menang dan laga tersebut didaftarkan sebagai laga resmi FIFA. Tidak heran ketika manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengonfirmasi bahwa PSSI telah mengirim surat ajakan melakukan laga uji coba kepada FAT, para pencinta sepak bola tanah air ikut senang. Laga tersebut juga bisa untuk mengukur kekuatan Garuda dengan Thailand yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Lucunya, kabar PSSI mengajak uji tanding dengan Thailand itu justru dikaitkan dengan Malaysia. Sebab beberapa waktu lalu beredar kabar Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tertarik menjalani laga uji coba melawan Timnas Indonesia. Menanggapi ajakan itu, banyak fans Timnas Indonesia yang tak mau karena merasa secara ranking Malaysia berada jauh di bawah Garuda. Malaysia tepatnya menempati posisi 138 dunia. Nah kalau ini, lawan Thailand, gak apa-apa karena rangnya masih di atas kita. Kalau ada yang ngajak tapi rangnya masih di bawah kita, ya enggak dulu, komentar Gendro 7219 di postingan Garuda Fansball. Mending lawan Thailand timbang lawan Malaysia, tambah Bang Ombeng. Kendati demikian, sejauh ini pihak FAT belum membalas surat ajakan dari PSSI tersebut. Rencananya pun laga tersebut digelar untuk persiapan Timnas Indonesia menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, pasukan Sintayong sejatinya masih berusaha untuk lolos ke babak ketiga tersebut. Dengan menyisakan 2 laga lagi di babak kedua, Garuda pun hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk lolos. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski nantinya kalah dari Irak dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun, ada syarat yang melatar belakanginya jika kondisi di atas dapat terjadi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus memastikan tempat di Piala Asia 2027, Timnas Indonesia cukup memenangkan 1 laga di antaranya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, amit-amit sekalipun kalah dari Irak, skuad Garuda tetap bisa memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday kelima. Kok bisa? Setelah menjalani 4 pertandingan di grup F, Timnas Indonesia di posisi 2 dengan 7 angka. Timnas Indonesia terpaut 5 poin dari Irak di posisi teratas, serta unggul 4 angka dari Vietnam di tempat ketiga, dan unggul 6 poin dari Filipina di posisi juru kunci. Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung unggul jauh dari Vietnam dan Filipina, Timnas Indonesia hampir pasti menyegel tempat di babak berikutnya. Jika kalah dari Irak, Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Vietnam versus Filipina berakhir imbang. Andai kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia dipastikan takkan tergeser dari posisi 2 besar. Andai Vietnam bermain imbang dengan Filipina, koleksi poin mereka adalah 4, alias terpaut 3 angka dari Timnas Indonesia. Sekalipun menang atas Irak di matchday pamungkas, dan di saat bersamaan Timnas Indonesia tumbang dari Filipina, perolehan poin Vietnam dan skuad Garuda sama persis, yakni 7 angka. Dalam kondisi ini, Timnas Indonesia diuntungkan karena unggul head-to-head atas Vietnam. Karena itu, Timnas Indonesia yang bakal menempati peringkat lebih baik ketimbang Vietnam sehingga berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Namun, tak elok rasanya jika menggantungkan nasib kepada negara lain. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bertekad mengantarkan Timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan. Pasca Timnas Indonesia gagal melaju ke Olimpiade 2024 Paris, media Vietnam baru-baru ini menyoroti soal keikutsertaan Timnas Indonesia di kompetisi bergengsi di Eropa bernama Tournoi Maurice Revello, atau Toulon Cup 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong gagal main di Olimpiade 2024 Paris setelah takluk dari Guinea di babak playoff. Pertandingan yang berlangsung di Stade Pierre Pibarot, Kamis, 9 Mei 2024, malam WIB, Timnas Indonesia dikalahkan tipis oleh Guinea 0-1. Adapun gol sematawayang Guinea dicetak oleh Ilais Moriba lewat titik putih penalti di menit ke-29. Atas hasil ini, tim Guinea yang dilatih oleh Kaba Diawara memastikan diri lolos ke Olimpiade 2024 Paris dan tergabung di grup A bersama tuan rumah Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Media Vietnam soroti Timnas Indonesia. Media Vietnam, Soha VN memberitakan dengan sedikit menyindir soal keikutsertaan skuad Garuda Muda di Tournoi Maurice Revello. Secara spesifik, Soha VN mempertanyakan turnamen yang disebut aneh yang hendak diikuti Indonesia sampai harus bersaing dengan negara-negara top Eropa. Media Vietnam terkejut atas keikutsertaan Indonesia pasca gagal melaju ke Olimpiade. Tim Garuda Muda bakal bersaing dengan tim-tim kuat sepak bolanya seperti Ukraina, Italia, dan Panama sebagai juara bertahan. Indonesia mengikuti turnamen aneh untuk mengikuti bersaing dengan Italia dan Ukraina di Eropa, tulis Soha VN. Menyebutkan bahwa jarang sekali ada perwakilan dari kawasan Asia Tenggara hadir di Maurice Revello Tournoi. Mengadopsi usia untuk bersaing dengan tim-tim yang sangat kuat seperti Italia, Ukraina, dan juara, Indonesia U23 akan menjadi peluang besar untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan level profesional menuju turnamen besar di masa depan seperti SEA Games 2026 kualifikasi U23 Asia. Melansir dalam resmi Toulon Cup, dijelaskan bahwa Timnas Indonesia resmi menjadi peserta Toulon Cup 2024 untuk menggantikan Irak yang mundur dari turnamen. Maurice Revello Tournoi adalah turnamen untuk tim muda dari U17 hingga U23. Turnamen ini mempertemukan 10 tim dari seluruh benua yang dibagi menjadi 2 grup. Turnamen Maurice Revello Tournoi akan berlangsung pada 3 hingga 16 Juni 2024. Sementara itu, Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan Asia Tenggara bakal tergabung di grup B bersama tim U20 lainnya di antaranya Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama. Kemudian grup A berisi tuan rumah Prancis, Pantai Gading, Arab Saudi, Meksiko, dan Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 bakal diarsiteki oleh Indra Syafri. Sebagai informasi, Toulon Cup merupakan salah satu turnamen usia muda yang cukup bergengsi di Eropa.